salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam renungan kita. Mari sidang jemaat Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita belajar, kita mendapatkan sesuatu berkat yang berharga dari Tuhan lewat renungan kita. Dan hidup kita juga dipengaruhi dalam Tuhan, dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan, jangan pernah bosan. Kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, pakai aku Tuhan. Datang pada Yesus, minta apa yang diperlukan darinya. Dia akan menjawab, Dia berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Elah raja Israel, Hizkia anak Ahaz raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menghijaukan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Negustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya,
baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, majulah Salmaneser, Raja Asyur, menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutnya lah itu sesudah lewat tiga tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea, Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah, pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku. Apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul." Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jelang-jelang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda. Diberikannya lah semuanya kepada Raja Asyur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kekurangan yang dipulihkan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, kita tahu dalam kehidupan kita ada anggapan bahwa seorang anak seperti bayangan ayahnya, tidak ada bedanya. Dia tidak bisa menjauh dari sumber bayangan itu. Tetapi bagaimana kalau Tuhan terlibat dalam memberi perubahan? Mungkinkah bayangan akan menjauh dari sumbernya? Riwayat Raja Yehuda yang bernama Hizkia menguraikan realitas itu. Artinya, sidang jemaat Tuhan, dalam konteks kita pada ini, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa apa yang dilakukan orang tua kita, ayah kita, itu juga yang pasti akan kita lakukan. Artinya di sana buah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya kelakuan-kelakuan orang tua kita itulah yang kita tiru. Kelakuan-kelakuan daripada ayah kita diturunkan kepada kita. Seperti itu. Itulah yang terjadi. Tapi pada kesempatan ini bertolak belakang apa yang dilakukan oleh Hizkia Raja Yehuda. Dia tidak mengikuti nenek moyangnya yang selalu menyakiti hati Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan terlibat dan memberikan perubahan. Ya, artinya di sana kekurangan-kekurangan yang dulu Tuhan pulihkan itu menjadi suatu kelebihan yang ada pada diri Hizkia yang membuat dirinya selalu berjalan di jalan Tuhan. Hizkia dilahirkan dari keluarga Raja Ahaz, kita tahu, yang terkenal dengan kefasikan dan kekejiannya. Tidak banyak yang dapat diharapkan dari seorang Hizkia. Ia juga menjadi raja di usia yang berhampir sama dengan ayahnya sebenarnya. Biarpun demikian, ada beberapa hal yang mengejutkan. Pertama, Hizkia dicatat sebagai raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itu yang saya katakan tadi, bahwa Raja Ahaz terkenal dengan kefasikan dan kekejiannya, tetapi bertolak belakang dengan Hizkia. Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini yang saya bilang, yang saya katakan tadi. Walaupun orang tua kita berbuat jahat, tetapi kalau Tuhan ikut campur mengubah kita,
kita tidak akan mengikuti itu, kejahatan itu. Malah kita diubahkan oleh Tuhan. Kedua, Hizkia menyingkirkan penyembahan berhala. Tadi dia udah mencukkan berhala-berhala. Dan ia beriman kepada Tuhan Allah. Maka Tuhan berkenan memberikan penyertaannya kepada Hizkia kemanapun ia pergi. Keberadaan Hizkia di kerajaan selatan Yehuda selalu diperkuat oleh Tuhan. Berbeda sekali dengan Hosea di kerajaan utara Israel. Ya. Sementara Tuhan Allah menyatakan penyertanya atas Hizkia, Hosea justru mengalami pengepungan dari Salmaneser, Raja Asyur, yang mengakibatkan jatuhnya Samaria kepada Asyur. Perbandingan ini menunjukkan apa yang dialami oleh mereka yang bersandar kepada Tuhan Allah dan oleh mereka yang memilih untuk mengabaikan Tuhan Allah. Tadi dua perbedaannya, mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan. Kita lihat di sini bahwa iman yang sejati adalah buah anugerah dari Tuhan. Satu-satunya Allah yang benar yang memberikan kekuatan dan penyertaan bagi orang percaya sedang jemaat. Bagaimana kita mengalami anugerah ini? Anugerah ini, anugerah yang mengubah hidup kita. Ya. Keberadaan Allah adalah sebuah pernyataan yang tidak dapat dipungkiri. Keberadaan Allah adalah suatu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Ketika kita mengalami kehadiran Allah melalui persekutuan dengan firman-Nya dalam ibadah kita, kita akan disadarkan atas semua kekurangan dan kondisi kita yang berdosa. Ya, semua kekurangan ini akan dipulihkan dan disempurnakan hanya oleh Allah sendiri. Inilah realitas kelahiran yang datang dari atas, bukan dari diri kita, yang mengubah status kita di hadapan Allah. Dari musuh menjadi anak yang diangkat melalui anugerah Kristus Yesus yang menyelamatkan kita di kayu salib sedang zaman Tuhan. Inilah yang kita terima anugerah itu. Yang dulu kekurangan kita, Tuhan ubahkan dan kita dipulihkan. Kalau kita mau bersandar kepada Tuhan. Seperti Hizkia, dia tidak mau mengikuti kelakuan nenek moyangnya. Dia mau bersandar kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan ubahkan kerajaannya menjadi kerajaan yang besar. Berbeda dengan Hosea, dia mengandalkan pemikirannya, dia tidak mengandalkan Tuhan. Akhirnya apa? Berbanding terbalik. Hosea dikepung oleh Raja Asyur, ya, dan mereka dibawa ke pembuangan. Inilah suatu sisi yang berbeda kalau kita mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kekurangan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kekurangan kita akan kekurangan terus. Dan pemikiran kita pakai pemikiran kita yang terbatas ini. Bukan kita mengandalkan Tuhan, agar pemikiran kita dicerahkan oleh Tuhan. Saya percaya sedang jemaat Tuhan, kekurangan yang kita miliki akan Tuhan pulihkan kalau kita benar-benar sandar kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami belajar dari Raja Hizkia yang tidak mengikuti perbuatan nenek moyangnya yang selalu mendukakan hati Tuhan. Tetapi Raja Hizkia selalu mendengarkan suara Tuhan dan menjauhkan kejahatan daripada kerajaannya. Dia menghancurkan segala berhala, menghancurkan segala kejahatan-kejahatan yang ada yang mendukakan hati Tuhan. Dia bersandar kepada Tuhan. Kami juga mau seperti itu ya Tuhan. Apa kekurangan kami biarlah Tuhan pulihkan, agar kami diubahkan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin.